Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Acara akan segera kita mulai. Kami mohon untuk handphone disesuaikan atau diubah ke dalam mode getar agar lancarnya jalan acara kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Program Studi Kajian Terorisme Bapak Muhammad Syaukilah PhD. Yang kami hormati narasumber sekaligus penulis dari buku What is Religious Authority, Profesor Ismail Fajri Alatas PhD. Yang kami hormati moderator untuk agenda pada hari ini, Dr. Sabto Priyanto MSI. Selanjutnya juga yang kami hormati Bapak dan Ibu para peserta yang berbahagia pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini pada kegiatan bedah buku What is Religious Authority pada hari Rabu 6 Maret 2024 di Gedung IASTH lantai 3 Kampus Universitas Indonesia Salemba di Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila, alumni dari Kajian Timur Tengah dan Islam Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia yang juga akan memandu acara pada hari ini. Kemudian mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu adalah sambutan dan pemberian cenderamata, yang ketiga yaitu adalah agenda utama kita, yaitu acara bedah buku yang dipandu oleh moderator. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab dan ditutup dengan foto bersama. Kemudian acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua Program Studi Kajian Terorisme yang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syaukilah PhD untuk kami persilahkan maju ke depan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habib Ismail Fajri. Sungguhnya beliau tuh biasa kami panggil Habib gitu ya. Karena lebih akrab gitu ya. Kalau di kampus ya Profesor Ismail gitu. Pak Sabto, Pak Imam, rekan-rekan semua dari Yayan Sorong ini jauh banget, dan rekan-rekan semua yang berbahagia, ada mahasiswa dari kajian teror dari KTTI ya, dan yang dari luar kampus. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Ismail Fajri Alatas bersedia untuk diskusi buku dan tentunya bedah buku. Kami memang tidak menargetkan banyak bib untuk acara ini karena di atas itu lantainya sudah kepake gitu ya. Jadi penuh sekali di sini. Biasanya Rebo itu ada reboan di Fakultas Ilmu Lingkungan SIL. Lalu akhirnya kami bergeser ke sini dengan kapasitas yang seadanya gitu ya. Tapi biasanya kami juga menayangkan lewat YouTube ya. Lihat YouTube Sekolah Kajian Strategik dan Global. Alhamdulillah untuk YouTube SKSG ini kontennya yang paling banyak di UI gitu ya. Di seluruh UI paling banyak konten dari kita. Dan menurut saya itu sangat baik untuk edukasi ke publik. Ketika saya melihat beberapa flyer yang bertebaran di media sosial tentang buku What is Religious Authority ini, lalu kemudian saya mencari-cari buku ini seperti apa, walaupun penulisnya sama-sama pengurus di Lakpesdam gitu, tapi saya ingin tahu dalamnya apa. Nah,
setelah saya baca ternyata berisi tentang peran bagaimana diaspora Alawi ya di Indonesia. Nah ini menurut saya menarik di tengah situasi yang juga kita ketahui kalau dulu mungkin di era-era sebelum abad 19 gitu ya, orang dari luar masuk ke Indonesia itu menyebarkan kedamaian gitu ya. Transmisi keilmuan juga demikian. Orang dari Indonesia ke Timur Tengah juga demikian. Tapi kalau dalam perspektif terorisme gitu ya, orang dari luar ada yang masuk ke Indonesia ya walaupun sedikit ya, itu menyebarkan pemahaman yang ekstrim gitu. Dan yang dari Indonesia pergi ke luar negeri, ke Suriah, seperti yang sedang ditangani oleh Pak Imam, dan sedang mau ada program repatriasi ke Indonesia, itu karena ideologi yang ekstrim gitu. Jadi kebalikannya, walaupun kita tahu banyak sekali pelajar Indonesia yang ke Timur Tengah, dan sebaliknya yang juga ada beberapa yang di Nusantara ini juga yang moderat gitu ya. Nah buku ini menurut saya sangat menarik, kontribusi dari diaspora yang ada di Arab di Indonesia berkontribusi dalam persebaran Islam, apalagi yang kita tahu persebaran Islam yang dijadikan contoh di sini yang dimention banyak itu adalah Habib Lutfi dengan torikatnya, dengan jamaah sufinya. Dan menurut saya ini menarik ya teman-teman, karena ternyata Indonesia itu cocoknya dengan yang damai-damai gitu ya, tidak yang ekstrim gitu. Nah, mungkin ini dari perspektif saya Bib, dalam konteks kajian terorisme, mungkin dalam konteks studi Islamic Studies mungkin agak berbeda. Silakan nanti teman-teman bisa membedah. Sekali lagi kami mendapatkan kehormatan Bib untuk bisa membedah buku ini di kampus tercinta ini untuk Indonesia di kajian terorisme, karena di studi terorisme pun kami meneliti memiliki satu mata kuliah tentang terorisme dalam perspektif agama-agama dan ideologi kekerasan, dan itu biasanya kami tidak hanya memotret soal studi-studi tentang keislaman, akan tetapi studi-studi ekstremisme di berbagai agama dan ideologi. Tentunya ini akan menambah tambahan bacaan juga bagi mahasiswa kami, dan mudah-mudahan nanti sudah bisa kembali ditemukan Bib di Gramedia gitu ya, karena informasinya sulit sekali, karena banyak sekali yang mencari buku ini tapi kemudian sulit mendapatkan. Ya keberuntung kita Pak Imam ya, langsung bisa mendapatkan. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, baik mahasiswa yang dari luar, terima kasih Pak Sabto, terima kasih teman-teman panitia yang setelah menyiapkan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Syauki untuk tetap berada di depan Bapak. Selanjutnya itu adalah penyerahan plakat dari Ketua Program Studi Kajian Terorisme Pak Syauki kepada narasumber kita Profesor Ismail Fajri. Maka dari itu kami mengundang Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya pada agenda utama kita, yaitu adalah bedah buku What is Religious Authority, yang sekaligus akan dipandu dengan moderator kita pada hari ini, Bapak Dr. Sabto Priyanto MSI. Maka dari itu selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Sabto Priyanto untuk memimpin agenda kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nantinya kita akan mendengarkan terkait dengan buku What is Religious Authority dari penulis langsung, yaitu Prof. Ismail Fajri
Artinya kita bersyukur ya beliau bisa hadir di sini. Saya akan sedikit membacakan terkait dengan kurikulum beliau ya. Jadi bahwa Prof. Ismail Faraji Alatas lahir di Semarang pada tahun 1983, menamatkan S1 sejarah di University of Melbourne, S2 sejarah di National University of Singapore, dan S3 sejarah dan antropologi di University of Michigan Ann Arbor. Saat ini beliau menjabat sebagai Associate Professor dalam studi Islam, Timur Tengah dan Sejarah di New York University. Ya, beliau juga merupakan Associate Editor Journal of the Royal Asiatic Society, Lifetime Fellow di Royal Al-Arabic Institute for Islamic Truth Yordan, dan juga pengurus Lakpesdam PBNU. Selain itu beliau rutin menulis artikel ilmiah yang diterbitkan di berbagai jurnal akademik internasional. Beliau juga menerbitkan beberapa buku dalam bahasa Indonesia, diantaranya Renungan Seorang Pemuda Muslim di Tengah Kerumunan ya. Ada judul juga yang Sungai Tak Bermuara, Risalah Konsep Ilmu dalam Islam. Juga yang lainnya seperti Al-Ras Safat, Percikan Cinta Para Kekasih. Ya, jadi dari judulnya aja saya juga tertarik ya, artinya bahwa memang mengapa kita akhirnya Pak Soki kita di Prodi Kajian Terorisme ini mengadakan bedah buku ini, karena dari dulu saya jelas sangat relevan, karena seperti kita tahu Prof bahwa dari kajian yang kami itu bahwa ternyata bahwa ada yang memang katakanlah nih banyak yang melakukan kejahatan tapi membawa agama. Nah, ini menurut saya buku ini amat sangat penting kita pahami. Sekilas saya baca bahwa ya tadi terkait dengan apa yang dituliskan diaspora ini, bahwa ternyata perannya besar, bagaimana amat sangat relevan dengan kultur kita. Mungkin untuk mempersiapkan waktu saya persilakan sekalian Prof untuk menyampaikan terkait dengan buku yang Prof tulis. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran sampai belakang. Ini jalan kan? Jalan. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada program studi terorisme, Pak Syauqillah tentunya, Pak Sabto, Pak Imam, para dosen, panitia Salma, dan kawan-kawan sekalian, dan juga saya senang sekali ada kawan saya ini Pak Ismail dari IAIN Sorong jauh-jauh datang, ini kehormatan sekali buat saya. Saudara-saudara, and by the way ini saya berapa lama ya bicaranya? Tiga 30 menit, oke, 30 menit. Kawan-kawan sekalian, tadi kan sudah dibicarakan oleh Pak Syauqillah bahwa konten buku ini secara empiris itu adalah tentang para habaib, ya kan? Tetapi pentingnya buku ini bukan masalah kontennya, dan saya tidak akan bicara mengenai masalah kontennya karena Anda bisa baca itu sendiri, tentang bagaimana para habaib itu membangun otoritas mereka sehingga punya jamaah yang banyak dan lain-lain. Itu bisa Anda baca sendiri di situ, karena buat saya itu hanya studi kasus. Tetapi pertanyaan saya sebenarnya lebih mendasar dari itu. Pertanyaan saya adalah sebenarnya apa sih, yang pertama apa sih yang disebut sebagai otoritas keagamaan itu, otoritas religius. Dan yang kedua, bagaimana sih kita membangun sebuah metodologi atau approach untuk mengkaji Islam sebagai sebuah realitas sosiologis. Itu pertanyaannya dua. Kenapa pertanyaan mengenai apa itu otoritas religius itu penting? Karena selama ini saya itu banyak membaca buku, artikel, dan lain-lain yang berbicara tentang pergeseran otoritas religius, melemahnya otoritas religius, fragmentasi otoritas religius. Saya baca semua itu, tapi sampai akhir saya baca itu saya masih nggak bisa paham. Loh, otoritas religius sendiri itu apa? Karena kebanyakan dari tulisan-tulisan ini udah langsung berbicara tentang perubahan,
Seakan-akan kita semua tuh tahu otoritas religius itu apa. Ya tentu kalau misalnya saya tanya Anda, apa itu otoritas religius, Anda punya bayangan lah. Kira-kira apa ya? Mungkin bayangan yang keluar itu adalah kiai lah, habib lah, dan lain-lain. Tapi apakah itu yang disebut otoritas religius? Nah, itulah kemudian yang akhirnya mempush saya untuk bertanya. Mungkin pertanyaan saya yang mendasar aja lah. Nggak usah yang muluk-muluk mengenai perubahan masyarakat, transfigurasi, transformasi, dan trans lainnya. Saya hanya ingin bertanya, otoritas religius itu apa? Gitu kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, karena saya bukan seorang filsuf, kalau saya seorang filsuf, mungkin saya hanya akan duduk dan baca terus mikir gitu ya. Tapi saya kan antropolog dan sejarawan training saya. Maka kalau antropolog dan sejarawan itu biasanya, antropolog yang baik itu selalu pertanyaannya adalah pertanyaan filosofis. Bukan pertanyaan partikulir. Apa sih bagaimana kita membaca pergeseran otoritas keagamaan di Indonesia? Itu terlalu spesifik. Janganlah kita biasakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu spesifik itu. Kalau Anda mau jadi jurnalis silahkan. Tapi kalau Anda mau menjadi seorang ilmuwan yang baik, pertanyaannya itu yang mendasar dan yang global. Tanya aja, apa itu religious authority? Ya kan? Nah, cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya tentu kita harus mempunyai sebuah studi kasus yang mungkin kecil, yang mungkin partikulir, yang mungkin spesifik, tapi mampu mengajarkan kita dinamika-dinamika dan elemen-elemen yang membentuk apa yang disebut sebagai otoritas religius. Dan yang saya lakukan adalah saya duduk dan hidup bersama masyarakat warga negara Indonesia keturunan Hadrami, keturunan Arab di Indonesia, yang banyak dari mereka menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang otoritatif. Tentu kalau kita mau mengetahui apa itu otoritas, ya kita lihatnya kasus-kasus yang sukses dong. Ya kan, orang-orang yang bisa menjadi, salah satunya yang paling sukses di Republik ini ya sekarang ini, yang kita bisa lihat adalah Habib Lutfi bin Yahya kan. Begitu banyak jamaahnya ratusan ribu, menjadi one team press, menjadi ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah, asosiasinya NU untuk yang menaungi tarekat-tarekat sufi. Ya kan, punya influence dalam politik, dalam kemasyarakatan dan lain-lain. Ya saya mau tahu dong. Dan yang menarik dari Habib Lutfi ini karena beliau itu tidak diwarisi jamaah oleh orang tuanya. Ada misalnya kiai besar di Sidogiri misalnya, tapi dia besar dan jamaahnya banyak karena memang orang tuanya sudah punya banyak jamaah, kakeknya sudah punya banyak. Yang menarik dari Habib Lutfi untuk dijadikan kasus case study adalah dia membangun itu dengan sendirian gitu loh. Dan dalam waktu proses yang cukup lama, yang kita lihat sekarang ini dibangun dengan keringat, dengan susah payah selama beberapa dekade dan penuh istiqomah tentunya. Anda harus berkesinambungan. Nah, maka yang saya pahami dari kasus-kasus ini, yang saya lihat bukan hanya studi etnografis tentang Habib Lutfi, tetapi juga studi-studi tekstual tentang otoritas, bentuk-bentuk otoritas di dalam sejarah Islam. Itu adalah saya berkesimpulan bahwa otoritas yang kita sebut sebagai otoritas itu adalah sebuah relasi. Oke? Adalah sebuah relasi. Dia bukan personifikasi. Otoritas itu bukan sebuah person atau teks dan lain-lain, tapi otoritas itu adalah sebuah relasi. Dan yang lebih penting lagi adalah ini adalah sebuah relasi temporal, relasi waktu. Oke? Ada 3 hal yang saya lihat membentuk relasi yang kita sebut sebagai otoritas. Yang pertama adalah karena ini adalah sebuah relasi temporal, maka adanya konsepsi tentang masa lalu yang fondasional. Masa lalu yang fondasional. Nah, setiap kelompok masyarakat, setiap human collectivity itu yang mempunyai corporate identity, baik itu bangsa maupun umat beragama dan lain-lain, mereka semua punya foundational past, punya masa lalu yang fondasional. Nah, untuk orang Islam ya masa lalu yang fondasionalnya adalah masa lalu kenabian, ya kan? Masa lalu kenabian yang mana semua umat Islam dari Mali di Afrika Barat hingga ke Cina, ke Indonesia, semuanya mempunyai masa lalu yang fondasional, yaitu adalah masa lalu kenabian.
Baik nanti ada komplemen-komplemen lainnya, misalnya untuk orang Muslim di Jawa ada masa lalu fondasional yang lain, misalnya pembangunan Masjid Demak dan establishment of the Demak Polity Sultanate dan lain itu masalah, atau sebagai orang Indonesia ada masa lalu fondasional lainnya sebagai bangsa, yaitu Revolusi Indonesia 1945 sampai 1949 dan lain-lain, itu semua adalah masa lalu fondasional. Jadi elemen pertama yang membentuk otoritas adalah masa lalu yang fondasional. Jadi kalau Anda mau membangun sebuah relasi otoritatif, itu Anda harus pertama-tama mempunyai masa lalu yang fondasional. Elemen yang kedua adalah koneksi dengan masa lalu yang fondasional tersebut. Kan masa lalunya sudah hilang. Secara epistemologis apa yang disebut masa lalu itu kan sudah tidak ada. Nah, maka itu relasi otoritas itu adalah relasi yang mengikat masa kini dengan masa lalu yang fondasional itu. Maka harus ada konektornya. Harus ada orang-orang atau bentuk-bentuk koneksi yang mengikat dan mengkoneksikan, menghubungkan antara masa kini dengan masa lalu. Kalau di dalam tradisi politik Romawi dulu, karena kan kata otoritas ini asalnya dari kata Latin, bahasa Latin auctoritas. Nah, auctoritas itu artinya to augment, untuk memperbesar. Memperbesar, memperluas itu augmentasi sesuatu yang dibangun oleh orang lain di masa lalu. Itu makna dasar dari otoritas. Jadi membangun fondasi yang sudah diletakkan oleh orang lain di masa lalu. Nah, untuk itu Anda harus mempunyai koneksi dengan masa lalu. Kalau di dalam tradisi politik Romawi, siapa sih orang-orang yang mempunyai koneksi dengan masa lalu? Adalah biasanya orang-orang yang mempunyai nasab atau keturunan dari para pendiri kota Roma. Karena buat orang-orang Romawi dulu, masa lalu yang fondasional adalah lahirnya kota Roma. Jadi orang-orang yang waktu itu ikut membidani lahirnya kota Roma, keturunan mereka itulah yang disebut sebagai figur-figur otoritatif. Oleh karena itu hanya orang-orang itu yang mempunyai nasab ke dalam, kalau di dalam teori politik Romawi, yang boleh duduk di dalam senat dan menjadi senator. Kalau Anda tidak mempunyai nasab ke para pendiri kota Roma, nggak bisa Anda jadi senator. Bukan kayak sekarang semua orang bisa dipilih jadi senator. Kalau dulu harus ada masa lalu, harus ada koneksi dengan masa lalu. Kenapa koneksi itu penting? Karena relasi yang disebut sebagai otoritas itu kan seperti saya katakan tadi, mengaugmentasi fondasi itu. Jadi artinya apa? Mentransformasi masa lalu yang sudah hilang itu sebagai model, sebagai pranata, atau dalam bahasa Islamnya sebagai sunnah untuk masa kini. Jadi koneksi kepada masa lalu itu menjadi penting, karena dengan mempunyai koneksi kepada masa lalu itu, seseorang mampu menerjemahkan, menghadirkan, merepresentasikan masa lalu itu menjadi model atau pranata di masa kini. Dan elemen yang ketiga, tanpa memaksa, tanpa melakukan koersi. Jadi, dan ini bedanya kalau kata filsuf Hannah Arendt itu beda sekali, relasi kuasa dengan relasi otoritas itu beda. Terkadang kita menyamakan keduanya karena keduanya, relasi kuasa dan relasi otoritas itu melahirkan kepatuhan atau ketaatan. Tapi keduanya sangat berbeda. Relasi kuasa tidak perlu mempunyai jangkar ke masa lalu. Relasi otoritas harus memiliki jangkar ke masa lalu dan harus bisa diikuti tanpa kekuatan koersif. Sebagai contoh yang selalu saya gunakan pada saat saya mengajarkan buku ini adalah relasi kita dengan polisi. Kalau misalnya kita dipanggil oleh polisi, ada Pak Polisi. Kalau kita dipanggil Pak Polisi, diperintahkan melakukan sesuatu, kita lakukan nggak? Hah? Kenapa? Hah? Takut. Kenapa kok takut? Hah? Iya, patuh kan, kitanya patuh, tapi kenapa kok takut? Pegang pistol. Hah? Salah-salah kita bisa di penjara dan lain-lain. Polisi bisa melahirkan kepatuhan karena dia adalah kekuatan koersif. Nah, itu adalah relasi kuasa. Nah, sekarang bandingkan kalau Anda sakit terus Anda datang ke seorang dokter. Dokter itu ngasih Anda
preskripsi resep. Anda minum nggak? Anda taat nggak? Kenapa takut? Karena takut sama dokternya? Ya, karena Anda mempunyai kepercayaan kepada dokter itu. Dan Anda tahu apa yang diberikan oleh dokter itu adalah sesuatu yang baik untuk Anda sendiri. Jadi dokter itu nggak perlu mempolis, nggak perlu nyariin Anda nih udah diminum belum obatnya. Itu terserah Anda sendiri. Dan satu lagi, Anda bisa-bisa nggak cocok dengan satu dokter itu. Maka apakah ada kewajiban untuk Anda mengikuti dokter itu? Anda bisa berpindah ke dokter lain. Nah, relasi dengan dokter ini lebih mirip dengan relasi yang kita sebut sebagai otoritas. Itu perbedaan. Tanpa mengikuti kuasa. Nah, sekarang kalau misalnya ini adalah 3 elemen dasarnya yang sudah saya jelaskan di buku. Tentang apa yang membentuk relasi otoritas. Maka ini juga merupakan dinamika dasar yang membentuk berbagai macam bentuk otoritas. Oke? Yang berbagai macam bentuk otoritas. Apa yang saya maksud dengan ini? Sebagai contoh, tadi masa lalu fondasionalnya untuk orang Islam sama kan? Masa lalu kenabian. Tapi yang namanya makanya orang kadang-kadang bilang, oh Islam itu fondasinya teks. Enggak, teks itu bukan fondasi. Fondasinya adalah masa lalu. Karena Anda, tapi kan Al-Quran. Loh ingat loh, Al-Quran itu menjadi buku seperti kita lihat itu berapa tahun setelah Nabi meninggal. Ya kan? Yang jadi fondasi wahyu itu dulu adalah event wicara. Event pewicaraan, Nabi menerima wahyu dan dia berbicara. Jadi yang terhubung di dalam sebuah masa lalu. Kenabian. Jadi masa lalu sebenarnya fondasinya. Dan ini kesalahan fatal pada saat kita mendefinisikan fondasi sebagai teks. Dan bukan masa lalu. Dan masa lalu ini selalu yang namanya masa lalu karena objeknya sudah tidak ada, secara epistemologis tidak ada, maka bentuknya akan beda-beda. Sebagai contoh, ini terkait dengan studi terorisme. Dulu ada wilayah perbatasan antara khilafah Umayyah dan Abbasiyah dan Imperium Bizantium. Itu di daerah Turki, Syria dan Turki itu. As-Thughur dipanggilnya kalau misalnya di dalam Gaziantep ya dan lain-lain. Nah itu kan makanya disebutnya Gaziantep karena dulu banyak Gazi di situ, banyak holy warriors kan, banyak Gazi yang melakukan ghuzwah, ya kan, yang melakukan raids, military raids. Di tempat itu di abad ke-7, ke-8, ke-9 atau abad ke-2, ke-3 Hijriah banyak sekali muncul literatur tentang Nabi. Dalam genre-genre yang sangat spesifik. Salah satunya genre-nya adalah kitab magazi. Kitab magazi itu kitab perang. Kitab perang. Di situ ditulis dan dikonsumsi di tempat-tempat itu, di wilayah perbatasan itu. Kitab magazi ini isinya dari awal sampai akhir peperangannya Nabi. Makanya mungkin karena warisan itu dari kita kalau kecil kalau belajar sejarah Nabi itu kan pasti apal perang-perangnya itu. Perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Handak, ekspedisi Tabuk dan lain-lain gitu. Karena perang itu menjadi penting. Tapi kalau Anda baca yang kitab-kitab magazi itu isinya perang saja. Nggak ada tuh kayak sekarang orang bilang oh Nabi lemah lembut, ini nggak ada, itu semuanya perang. Jadi kalau Anda baca itu Anda akan mempunyai imaji bahwa oh Nabi itu ternyata komandan perang dan perang sana sini. Salah satu genre yang juga muncul di wilayah itu adalah genre kutubul jihad atau fadhailul jihad kayak Abdullah ibn Mubarak yang sangat terkenal, yang sampai sekarang kitab itu digunakan oleh Al-Qaeda, oleh ISIS, oleh itu kitabul jihad itu dikarang dan ditulis dan dikumpulkan di tempat itu. Isinya ya juga begitu. Pentingnya jihad sampai ada 70 bidadari katanya kalau mati, kalau syahid bidadari, itu semuanya dari situ. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab itu Anda akan melihat oh Nabi ini memang suka perang. Jadi tidak heran kalau misalnya kemudian orang yang baca kitab itu jadi rasanya kepingin perang terus. Itu menunjukkan bahwa kitab-kitab itu memang diproduksi di tempat yang spesifik untuk fungsi yang sangat spesifik yang mengajarkan orang sunnahnya berperang. Ya kan? Kalau kan tadi kan saya bilang sunnah itu adalah atau pranata. Jadi Anda mengkoneksikan diri Anda dengan masa lalu dan menghadirkan masa lalu itu sebagai pranata, sebagai sunnah untuk masa kini. Ya karena jamaahnya itu adalah pejuang, orang yang melindungi perbatasan khilafah. Ya masa dikasih nabi yang lemah lembut ya nggak masuk kan Pak?
nggak masuk. Jadi karena apa? Masa lalu itu kan ocean, limitless ocean, lautan yang tidak bertepi. Masa lalu itu selalu hanya dapat diakses melalui pertanyaan. Dan pertanyaan itu akan selalu mengkurasi, akan selalu menspesifikasi masa lalu. Kita nggak bisa tahu masa lalu itu seperti apa. Masa lalu kenabian itu banyak. Nah sekarang pertanyaan Anda apa? Yang mau Anda koleksi apa? Nah sekarang kalau misalnya kita pindah dari Thugur itu, ya dari wilayah perbatasan ke kota Baghdad. Di situ ada jamaah juga. Ada sebuah kolektivitas, ada sebuah kelompok sufi. Di bawah pemimpin mereka Sayyidut Ta'ifah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Pemimpinnya kaum sufi. Di situ juga mereka berbicara tentang masa lalu kenabian. Dan menghadirkan kembali masa lalu kenabian. Dan banyak juga teks-teks tentang masa lalu kenabian. Tapi kalau Anda baca teks-teks itu, ya isinya sangat berbeda dengan yang tadi di Thugur. Isinya ya empasisnya ya hadis-hadisnya yang mengenai Nabi sangat spiritual, tirakat-tirakatnya Nabi, mi'rajnya Nabi, pengalaman-pengalaman spiritualnya Nabi. Kenapa? Karena jamaahnya seperti itu. Ya kan? Jadi ada dialektika antara masa lalu dan jamaah. Artinya untuk masa lalu itu bisa menjadi model, bisa menjadi sunnah untuk sebuah jamaah, maka dia harus sesuai dengan yang dimaui jamaah, kebutuhannya jamaah, asumsi kulturalnya jamaah, dan lain-lain. Nah sekarang kita fast forward ke Jakarta abad 21. Ada orang-orang seperti Pak AA. Siapa? Gimnastiar. Ada orang-orang seperti Ari Ginanjar. Punya jamaah juga kan? Jamaahnya tuh beda lagi. Bukan sufi, bukan para pejuang tadi, tentara. Jamaahnya isinya orang-orang middle class, middle upper class, korporat, ya kan? Atau ibu-ibu dan lain-lain. Orang-orang yang berpendidikan tinggi, misalnya Ari Ginanjar dan lain-lain. Kalau Anda lihat di pengajian-pengajian mereka ya, potret tentang Nabi dan sunnahnya Nabi juga berbeda lagi. Mereka akan bilang, Nabi sebagai CEO, ya kan? Nabi seorang manajer yang handal. Nabi seperti, ya memang seperti itu. Dan memang seperti itu. Dan kita sebagai scholar, sebagai analis, kita nggak bisa mengatakan, bukan ranah kita untuk mengatakan, ini adalah potret Nabi yang paling benar, ini yang enggak. Kalau Anda polisi, Anda pemerintah, bisa bilang ini loh yang paling moderat ini Nabi, ini yang perang-perang nggak usah dibahas lah, nggak usah. Ya tapi ya untuk orang lain ya yang perang itu justru yang lebih penting untuk mereka karena kegunaannya. Anda mau pergi ke setiap tempat dan setiap komunitas Muslim dari Mali atau Nigeria sampai ke Cina, Anda akan melihat potret-potret Nabi yang berbeda-beda. Karena untuk menjadi sunnah seperti saya katakan tadi, masa lalu itu harus hadir sesuai dengan asumsi kultural masyarakat, sesuai dengan keperluan masyarakat, dan sesuai dengan komposisi jamaahnya. Ada satu ustadz Betawi di sini, di Jatinegara. Seneng banget sama Habib Rizik. Ya kan? Selalu ngundang, dia hanya mengundang pokoknya kiai Habib yang teriak-teriak dan keras-keras ngeritik-ngeritik pemerintah. Saya datang sama kiai itu, Pak Kiai, kenapa sih Anda seneng nih ngundang-ngundang yang begini? Loh Bib, kalau saya ngundangnya Gus Baha, bubar jamaah saya. Karena apa? Orang Betawi senengnya yang model keras dan kayak gitu. Jadi artinya apa? Kita itu jangan selalu menganggap, dan ini poin kunci dari buku ini, Anda bisa baca sendiri. Anda jangan menganggap bahwa sunnah itu yang mengontrol dan membentuk jamaah. Bahwa normativity atau ajaran Islam itu yang membentuk jamaah. Jamaah itu juga membentuk normativity, membentuk sunnahnya. Maka yang disebut sebagai Islam, sebagai sebuah realitas sosiologis itu adalah dialektika itu tadi. Bahwa kita itu juga membentuk ajaran seperti halnya kita juga mengikuti ajaran. Karena kalau kita tidak membentuk ajaran, maka ajaran itu tidak akan bisa diikuti. Sesuatu yang tidak bisa diikuti, tidak bisa disebut sebagai sunnah. Anda baca Sahih Bukhari 9 jilid, isinya macam-macam. Mungkin yang diamalkan, yang bisa kita sebut sebagai sunnah dalam arti kata yang spesifik ini, arti kata sesungguhnya, mungkin cuma 20%. Yang lain-lain siapa yang mengaplikasi dan nggak ada, karena juga emang nggak ada kebutuhannya. Jadi poinnya adalah tidak semua hadis menurut saya bisa disebut sebagai sunnah. Karena kan tadi definisinya sunnah itu adalah sesuatu yang diamalkan oleh masyarakat dan mempunyai preseden di masa lalu.
Nah kalau misalnya hadis-hadis yang nggak diamalkan, masa bisa kita sebut sebagai sunnah? Ini kesalahan fatal banyak analis yang menyamakan antara sunnah dengan hadis, padahal dua-duanya beda. Makanya kalau kita kembali ke awal, era-era awal Islam, sunnahnya beda-beda dan banyak. Sunnah Ahlul Madinah, sunnahnya orang-orang Madinah beda dengan sunnahnya orang Irak, orang Basrah dan orang Kufah, beda dengan sunnahnya orang Syam, beda dengan sunnahnya orang Fustat di Mesir. Karena apa? Konteks kulturalnya beda, cara kehidupannya beda. Makanya waktu Imam Malik itu mengatakan semua harus ngikutin standar Madinah, sunnahnya Madinah karena ini kotanya Nabi. Ada Imam Laits bin Sa'ad di Mesir yang mengatakan nggak bisa, Mesir ini beda cara-caranya, kita nggak bisa ngikutin itu. Atau Imam Syafi'i waktu dia pindah dari Hijaz ke mana namanya, ke Irak, dia lihat kalau dulu misalnya di Madinah itu kalau ada jenazah ditaruh di bawah. Tapi kemudian waktu di Irak kalau misalnya ditaruh di bawah, perutnya melembung, swollen, dia bengkak karena suhunya. Maka terus dia tanya sama orang-orang pemandi jenazah di Irak, yang bukan orang Muslim loh, orang Zoroaster, orang Kristen. Loh ini kenapa dia kok kayak gini? Oh kalau di Irak Anda makanya harus pakai dipan, jenazahnya harus taruh di atas dipan. Maka Imam Syafi'i tulis, dan itu menjadi bagian dari sunnah yang baru. Karena ya seperti itu, bahwa ada dialektika tadi. Nah, jadi yang disebut sebagai otoritas adalah relasi antara masa lalu dengan masa kini yang memerlukan konektor. Masa lalunya selalu hadir berbeda-beda. Konektornya juga beda-beda, dan konektornya beda, maka beda. Sekarang kalau masa lalunya sudah tidak ada, maka konektornya apa? Sebagian orang mengatakan, oh konektor yang paling top itu adalah nasab. Orang yang mempunyai nasab kepada Nabi atau kepada sahabat, itu ya mereka konektor yang baik. Ada orang-orang lain mengatakan, enggak, bukan nasab, sanad atau isnad, periwayatan ilmu itu lebih penting. Karena nasab kalau nggak punya isnad seperti apa? Selalu ada kontestasi. Orang-orang sufi mengatakan, itu semuanya zahir. Kalau kita mempunyai silsilah kesufian yang mengkoneksikan kita dengan masa lalu kenabian. Jadi ini banyak sekali model-model konektor. Jadi bukan hanya kita mempunyai satu masa lalu kenabian, satu masa lalu yang fondasional, tapi masa lalu itu akan selalu tampak beda tergantung dari pertanyaan dan kebutuhan kita di masa kini. Dan masa lalu itu akan tampak beda karena konektornya juga berbeda-beda. Konektornya itu apa? Seorang sufikah, seorang ahli hadithkah, seorang habibkah keturunan Nabi, seorang gazikah, jihadis, panglima perang, dan lain. Ini semua adalah bentuk-bentuk konektor. Nah maka itu yang saya sodorkan di buku ini adalah bagaimana cara kita melihat kemajemukan ini. Kemajemukan bentuk-bentuk koneksi, kemajemukan masa lalu, dan kemajemukan modal dan normativitas. Oleh karena itu tidak heran kalau dari satu kampung saja kita masuk ke satu komunitas, kita lihat sunnahnya komunitas ini atau masjid ini dengan masjid sebelah udah beda. Ada kesamaan tapi banyak perbedaan juga. Di satu masjid maulid dianggap sunnah, di masjid lain dianggap bid'ah. Itu biasa, memang seperti itu. Nah oleh karena itu unit of analysisnya pada saat kita mengkaji Islam sebagai realitas sosiologis, unit of analysis yang benar buat saya itu adalah jamaah. Jadi saya menggunakan kata jamaah ini untuk menjadi unit of analysis. Jadi kalau kita mau melihat Islam itu yang kita analisa apa? Jamaah. Bukan umat, umat itu abstrak. Umat itu adalah satu proyeksi abstrak yang gak ada wujudnya. Jamaah adalah wujud terorganisir dari imaji tentang umat ini. Dan tidak pernah ada satu jamaah, selalu ada banyak jamaah. Karena apa? Karena banyak orang yang membangun jamaah di setiap masa, di setiap tempat. Jadi kan tadi masa lalu kenabiannya satu, koneksinya beda-beda. Kemampuan menerjemahkan masa lalu itu menjadi model atau sunnah tanpa memaksa, berarti apa? Berarti kunci dari otoritas seseorang itu ada pada kerja-kerja real, kerja-kerja konkret membangun jamaah. Anda mau sealim apapun, mau secerdas apapun, Anda mau nulis kitab tentang agama ini berjilid-jilid, kalau Anda tidak melakukan kerja membangun, membina, memumpun jamaah, Anda tidak akan bisa otoritatif.
Dan kerja membangun jamaah itu adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Karena apa? Jamaah itu kan artinya kolektif ya. Jamaah itu kan kolektif. Saya menggunakan kata jamaah sebagai unit of analysis karena jamaah itu bisa berbeda-beda bentuknya. Bisa jamaah masjid yang muncul 5 kali sehari, bisa jamaah yang lebih durable seperti sebuah ordo tarekat, bisa partai politik, bisa bahkan jamaah yang menjadi negara, bisa menjadi kesultanan, bisa menjadi imperium. Itu semua adalah macam-macam jamaah. Yang paling mungkin bentuk jamaah yang paling simpel adalah jamaah sholat fardu yang ada di langgar belakang rumah. Sekarang saya mau tanya, itu 5 kali sehari di langgar atau musola belakang rumah Anda itu ada jamaah yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Hah? Gimana itu bisa muncul itu? Hah? Perlu apa? Perlu panggilan. Perlu ada panggilan. Terus apa lagi? Perlu ada tempat. Harus ada langgarnya dulu, harus ada tanahnya dulu. Gimana mau ada jamaah kalau nggak ada tempat kumpulnya? Nggak bisa disebut jamaah. Harus ada tempatnya. Berarti butuh duit kan? Untuk bangun lapak. Bangun musola. Terus butuh apa tadi? Panggilan. Berarti harus ada modinnya. Modinnya kadang-kadang memerlukan mediasi apa? Teknologi. Ya kan? Memerlukan mediasi teknologi. Oke, terus harus ada apa lagi? Imamnya. Imamnya harus kerja terus menerus dong. Kalau nggak ada imamnya jamaahnya bubar. Ya kan? Nah, ini baru jamaah yang kecil. Itu pun setiap habis sholat bubar kan jamaahnya. Nah, itu saya baru berbicara tentang contoh yang sangat kecil. Yang sebenarnya kalau kita menjadi analis, itu harus kita bisa jelaskan. Coba jelaskan kepada ini, kalau saya ngajar kelasnya, saya akan coba jelaskan bagaimana jamaah musola itu di belakang rumah Anda itu muncul. Anda harus deskripsikan semuanya. Perlu infrastruktur, perlu kerja terus menerus dan lain-lain. Karena kalau nggak bubar. Apalagi jamaah yang lebih stabil seperti kayak jamaahnya Habib Lutfi seperti itu. Butuh infrastruktur lain, butuh kerja-kerja lain. Dan seperti saya katakan, itu adalah kerja yang terus menerus. Anda harus fundraising, Anda harus mengayomi umat itu, Anda harus terima tamu, Anda harus kasih makan. Kalau Anda bikin maulidan selalu ada makanan dan lain-lain. Itu semua. Jadi menjadi otoritas itu bukan hal yang murah. Butuh modal dan butuh kerja terus menerus. Bahkan ada seperti tadi contoh, saya nggak usah sebut lagi namanya, orang yang sudah jamaahnya luar biasa banyak Pak. Sudah punya pesantren yang besar dan lain-lain, dia kawin lagi dalam 1 malam bubar jamaah. Benar. Karena apa? Jamaah, setiap jamaah itu adalah sesuatu yang fragile. Baik itu jamaah tarekat, atau jamaah masjid belakang rumah, atau jamaah teror network, ini semua adalah bentuk-bentuk jamaah. Yang semuanya fragile. Maka kita sebagai analis harus bisa melihat bagaimana jamaah itu bisa terus ada. Karena gini, seperti saya katakan tadi di atas, di awal, kita selalu terkadang terlalu cepat kepingin melihat change, kepingin lihat perubahan. Maka itu tadi kan judul-judulnya transfigurasi otoritas keagamaan, transformasi otoritas keagamaan, melemahnya otoritas. Kita mau melihat change. Tapi buat saya yang paling penting dan yang lebih penting dari melihat change adalah melihat sesuatu yang kontinu. Melihat sesuatu yang stabil. Karena buat saya sesuatu yang stabil itu bukan sesuatu yang statis. Tapi justru stabilitas itu yang harus dijelaskan bagaimana sebuah jamaah ini bisa stabil. Itu membutuhkan kerja keras dan kerja kesinambungan yang terus menerus. Nah jadi tidak heran jika di setiap tempat itu ada banyak jamaah, ada banyak orang yang membangun jamaah. Nah disitulah kerja-kerja keislaman ini menjadi politikal. Kenapa dia menjadi politis? Karena pada saat Anda membangun jamaah itu, Anda tidak membangun di ruang kosong. Benar gak? Selalu ada orang lain yang sudah atau yang sedang membangun jamaah juga. Dan selalu resources itu selalu limited. Ada keterbatasan. Jadi akan selalu ada yang kita sebut di sini sebagai rebutan
jamaah. Dan itu bukan sesuatu yang baru. Zaman Nabi coba Anda bacalah sejarah Nabi itu. Zaman Nabi di Madinah, Anda pikir cuma Nabi yang bangun jamaah? Enggak, beliau yang sukses membangun jamaah. Ada banyak orang lain yang ngaku jadi Nabi juga dan membangun masjid, membangun jamaah. Oh, Muhammad cerita-cerita begini, saya akan bawa cerita-cerita seperti ini. Itu semua, itu adalah medan yang sangat majemuk dan orang semua melakukan kerja itu. Jadi yang dulu jadi terjadi, apalagi semenjak zaman setelah Nabi meninggal, tambah lagi antara sahabat itu semua saling berkontestasi dan membangun jamaahnya masing-masing. Maka tidak heran kalau sampai sekarang di sini antara kiai, habib, ustadz, rebutan jamaah dan lain-lain itu biasa. Jadi Prof, disitulah 5 menit lagi, Prof. Oke, 5 menit lagi ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang biasa. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan, karena Islam ini begitu ya, sebagai sebuah sosialitas, sebagai sebuah realitas sosiologis dan historis, itu begitu majemuk, tetapi saling berkait satu sama lain. Maka saya mengatakan bahwa kategori analitis yang patut kita gunakan pada saat kita mau mempelajari Islam, ya, sebagai social scientist adalah 2 kategori itu, sunnah dan jamaah. Dan sunnah dan jamaah ini jangan kita definisikan, kita kosongkan, dia menjadi kategori of analysis. Jadi artinya pada saat kita masuk ke sebuah komunitas, kita tanya, apa sunnahnya di dalam komunitas ini? Dan bagaimana hal itu bisa menjadi sunnah? Gitu. Ketimbang kita sudah mempunyai preconceived idea tentang oh sunnah tuh ini, pada saat kita lihat loh, ini kok pakai ada selamatan, pakai ngorok ayam, akhirnya kita anggap oh ini bid'ah, oh ini kejawen, oh ini bukan Islam dan lain-lain. Tapi kita harus mempunyai konsepsi sunnah yang kosong, yang betul-betul ekspansif. Jadi kita bisa melihat bentuk, berbagai macam bentuk sunnah. Begitu juga dengan jamaah, mempunyai sebuah common unit of analysis yang kita bisa melihat, oh ternyata dari mulai jamaah musola belakang rumah, sampai ke jamaah tarekat, sampai ke pengajian, sampai ke pesantren, sampai ke negara bangsa atau kesultanan atau khilafah, ini semua adalah ragam bentuk imajinasi tentang apa itu jamaah. Karena pada akhirnya yang disebut sebagai Islam itu dalam pandangan saya, dan ini bisa Anda baca di buku itu adalah koneksi antara sunnah dan jamaah ini. Yang koneksi ini tidak bisa sendirinya terjadi, memerlukan apa yang saya sebut sebagai kerja artikulasi. Kerja artikulasi atau kerja pengelindanan. Artikulasi itu kan artinya mengelindankan, ya kan, menggaitkan seperti truk gandeng itu. Nah itu menggandengkan, itu namanya artikulasi. Nah pada saat seseorang melakukan kerja artikulasi, maka keduanya itu untuk bisa tergandeng harus termodifikasi. Harus termodifikasi, nggak bisa cuma satu ngikutin yang lain. Tapi untuk bisa menggandeng itu, karena kalau misalnya satu harus ngikutin yang lain, misalnya jamaah harus ngikutin sunnah yang ini, ya berarti Anda memerlukan relasi koersif. Anda harus memaksa orang untuk mengikuti sunnah tertentu, dan itu tidak pernah berhasil di dalam sejarah Islam. Tetapi kalau misalnya Anda mau keduanya ini klop, saling klop ini, maka kerja artikulasi itu harus mampu memodifikasi, sunnahnya dimodifikasi in light of the jamaah, jamaahnya juga termodifikasi in light of the sunnah. Maka saya akhiri dengan sebuah cerita yang saya juga bawa di buku itu, yang saya pikir sangat menggambarkan hal ini. Dan cerita ini ada dari Babat Joko Tingkir, salah satu babat abad ke-19 dari Kesunanan Solo. Babat Joko Tingkir itu ada satu episode yang sangat menarik di babat itu, yaitu tentang pembangunan Masjid Demak. Oke? Tentang pembangunan Masjid Demak. Kan yang kita tahu ini Masjid Demak ini adalah simbol atau realisasi dari komunitas Islam yang berdaulat pertama di Jawa. Ya kan? Kesultanan Demak. Dan masjid itu menjadi simbol dari itu semua. Dan masjid itu dibangun oleh para wali. Udah selesai semua para wali ini membangun masjid ini, dicerita di babat itu. Kemudian tinggal satu hal yang belum selesai, yaitu penentuan kiblat. Karena setiap diluruskan itu mihrabnya ke arah Ka'bah, sudah dihitung-hitung, itu masjidnya goyang, geser lagi, dia resisten.
Dia resisten masjid itu. Rapatlah para wali, ini gimana ini? Terus Sunan Kalijogo bilang, udah Kanjeng Sunan Bonang, biar ini yang saya yang menyelesaikan masalah ini. Akhirnya katanya karomahnya Sunan Kalijogo ini, dia menjadi besar. Satu kaki itu dia taruh di Mekah, satu kaki dia taruh di Jawa. Satu tangan dia pegang Masjid Demak, satu tangan dia pegang Ka'bah. Dua-duanya diputer, baru klok masuk dia. Dua-duanya diputer. Inilah kerja artikulasi. Kita menganggap ini mungkin lelucon dan lain-lain. Tapi ya Anda mau pergi ke daerah muslim manapun, ya antara sunnah dan jamaah itu harus saling klop. Saya bukan mau mengajarkan apa yang seharusnya, tapi ini adalah pengamatan saya terhadap sejarah dan antropologi Islam. Untuk detailnya silahkan dibaca di buku What is Religious Authority. Mudah-mudahan berguna bagi Anda semua yang memang studi Islam secara empiris, secara historis, secara antropologis atau studi-studi teroris dan lain-lain. Saya pikir banyak bisa bermanfaat karena kan teroris keagamaan itu kan pada akhirnya adalah jamaah juga dengan sunnah mereka masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya orang NU tadi disebut harus mengakhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, luar biasa Prof. Sepertinya kita sedang kuliah di kelas berapa, satu semester ya Prof. Luar biasa Prof, ada ya tadi sangat menarik. Artinya tadi terkait dengan apa itu tadi authority. Yang tadi ada yang saya catat ada 3 yang tadi bilang bahwa terkait dengan konsumsi masa lalu yang fundasional, adanya koneksi dengan masa lalu fondasional, yang terakhir adanya tanpa ada paksaan ya Prof ya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Untuk tema pertama saya kasih 3 ya, 1, 2, 3. Silakan Mbak. Mungkin satu persatu dulu ya Prof ya, biar akan dengan mudah ini ya. Ya silakan Mbak. Ya. Namanya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robihah Hilma. Saya dari mahasiswa S2 KTTI, Kajian Timur Tengah dan Islam. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya, Prof. Yang ingin saya tanyakan, mungkin kalau kita membahas tentang otoritas, khususnya agama Islam, mungkin kita tidak asing lagi dengan statement tentang Islam atau agama Islam itu selalu relevan dengan setiap waktu dan zaman, atau al-Islam sholih likulli zaman wal makan gitu ya. Berarti kalau dia selalu relevan, kalau yang kita lihat itu sekarang sebenarnya selalu dunia ini mengalami kemajuan, modernitas dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang baru yang di masa lalu tidak ada, seperti AI dan lain sebagainya. Yang mana ketika hal-hal yang baru itu, jadi hal baru itu muncul, baru para pakar keislaman muncul dengan perspektif Islamnya. Misal AI muncul dulu, nanti masuk AI menurut perspektif Islam, kayak gitu kan. Atau misalnya kalau di dalam ekonomi Islam itu, dalam ekonomi ada hal-hal yang baru seperti Bitcoin dan lain sebagainya, baru masuk Islam. Bitcoin menurut Islam gitu. Jadi sebenarnya Islam itu atau agama itu yang selalu menyesuaikan realitas atau sebaliknya, realitas yang menyesuaikan agama. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana idealnya sebagai yang memiliki otoritas, misalnya di sini adalah habaib atau ulama, untuk kepada jamaahnya tentang modernitas yang selalu berkembang, agar umat-umat muslim atau jamaah-jamaah ini bisa selalu bersamaan dengan hal-hal yang baru, tidak terbelakang gitu, dan agar mungkin Islam sendiri kembali ke masa kemasannya gitu. Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya sih, kalau misalnya Anda tanyakan pertanyaan pertama ya, sebagai seorang yang ditrain dalam ilmu sejarah dan antropologi, saya akan lebih dekat dengan pendapat yang kedua tadi. Bukan ya agama itu untuk bisa menjadi relevan, sunnah itu untuk bisa tetap menjadi relevan, ya dia mengikuti realitas di zaman, dan bukan hanya zaman sih, saya bilang saya lebih spesifik dari itu. Kalau zaman ini kan kita terus mengandaikan sesuatu yang holistik bahwa setiap zaman itu ada ya kan, dan kalau misalnya Anda baca buku itu, saya mendekonstruksi melalui, karena saya training saya dalam Marxism, jadi bagaimana kita
mengimajinasikan sejarah yang tidak holistik, dan menurut saya Marx itu sudah menunjukkan kita cara-cara untuk bisa melihat sejarah itu tidak secara holistik, bahwa oke, ini adalah zaman ini, ada zaman ini. Makanya saya bilang Islam itu selalu mengikuti realitas, bukan realitas zaman, realitas jamaahnya. Dengan demikian berarti apa? Berarti setiap jamaah dengan jamaah yang lain ada banyak bentuknya yang berbeda-beda dan beragam, ya kan? Ada jamaah-jamaah yang memang senang AI, senang itu, maka dia akan senang sekali jika ustadznya itu bisa menghubung-hubungkan antara AI dan ekonomi dengan zaman. Tapi banyak juga jamaah yang nggak peduli dengan itu, ya kan? Itu bukan yang mereka cari pada saat mereka mengatakan itu. Jadi oleh karena itu ini yang saya katakan adalah bagaimana agama untuk bisa tetap hidup sebagai sebuah normativitas yang hidup, ya dia harus mengikuti realitas jamaahnya. Yang mana dari satu jamaah ke jamaah yang lain pasti ada perbedaan. Nah, kalau pertanyaan Anda seharusnya, saya nggak bisa jawab seharusnya karena itu pertanyaan normatif, bisa ditanyakan ke teolog. Saya hanya berbicara dalam level analitis ya. Ya sekali lagi tidak semua jamaah juga menginginkan sesuatu yang modern dan lain-lain. Justru ada banyak juga jamaah yang dia senang ke Ustadz Fulan atau Habib Fulan karena di situ tidak ada, masih sangat kuno, masih sangat tradisional, masih sangat kolot dan lain. Justru mereka senang. Jadi memang itu kembali ke individunya masing-masing, dan bahwa ya kalau misalnya Anda mau jadi otoritatif, Anda juga harus bisa mengikuti selera jamaahnya, ya kan? Oke, selanjutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Hasan Basyaiban. Saya Iluni UI tahun 2023 dari Fakultas Ilmu Sejarah FIB UI. Nah, terima kasih atas kesempatannya Prof. Aji yang saya sangat kagumi karena banyak kisah dari lahirnya buku ini dan sampai saya selesai mengerjakan tesis dan waktu yang diberikan oleh panitia. Jadi skripsi saya dulu mengangkat tentang verifikasi nasab Alawiyin sebelum ramai tentang nasab. Saya mengangkat studi kasus tentang Basyaiban sendiri dari 57 sampai tahun 2017 baru selesai. Setelah saya menyelesaikannya, kemudian Prof. Aji pertama kali atau kedua kalinya mengisi tentang seminar Israel Religious Authority di di UIN. Di situ saya kemudian ngobrol dengan Bu Awalia Rahma. Saya muncul ide untuk membuat tema tentang tesis saya, yaitu tentang akulturasi keluarga Said Ahmad bin Muhammad Basyaiban yang dari Pekalongan kemudian masuk ke Kesultanan Yogyakarta. Dari situ beliau bisa membuat otoritas kuasanya membentuk dinasti Basyaiban. Iya betul, Danuningrat. Dari 1 sampai 5 secara turun-temurun itu bisa kita katakan dinasti. Dari sini kita bisa melihat identitas dari Alawiyin, baik identitas as being ataupun as becoming, dan relasi kuasa baik menurut Foucault itu bagaimana Alawiyin membentuk otoritasnya dengan saling mengkait-kaitkan tadi. Nah, saya sangat melihat terutama dalam nasab. Di sini saya mau menanyakan bagaimana sudut pandang dari Prof. Aji terkait Alawiyin dalam mempertahankan identitasnya sehingga dia berdiaspora dimanapun itu sangat mudah terlihat dan terlacak dari segi mempertahankan nasabnya, atau ada hal yang lainnya. Ya, terima kasih. Kasus keluarga Danuningrat ini menarik ya. Karena salah satu yang menarik yang mungkin juga mensubstansiasi apa yang sudah saya katakan tadi itu adalah dulu itu saya sering lewat dari situ ya. Kalau dari Temanggung mau ke Jogja, apa namanya itu sebelum Magelang itu apa namanya itu? Secang ya. Itu kuburan keluarga Danuningrat itu di situ ya. Hah? Nah dulu itu nggak ada, jadi dulu itu selalu tulisannya itu hanya ya kuburan keluarga Danuningrat, priai Jawa, mantu dari Hamengkubuwono II gitu kan. Terus sekali waktu saya lewat situ lagi, tiba-tiba sekarang ada pelangnya. Kuburan keluarga Pangeran Arya Danuningrat dalam kurung Habib Alwi Basyaiban. Wah, tiba-tiba dipakai Habibnya. Ini dulu keluarga Danuningrat ini mereka nggak mau terlihat sebagai orang Arab.
Mereka merasa kita beda dong sama orang-orang Arab di kampung Arab itu, kita udah jadi ningrat Jawa gitu kan, sudah menjadi bagian dari kesultanan. Jadi mereka tuh dulu menganggap rendah si Habib-Habib yang ada di kampung Arab ini. Nah terus tapi kan itu zaman kan berubah. Tiba-tiba sekarang Habib-Habib yang pakai sorban dan bikin maulid, bikin tahlil kan wah sekarang otoritatif sekali, jamaahnya banyak dan lain-lain. Makanya terus kemudian mereka ingin mereklaim identitas keba'alawian mereka itu gitu kan. Nah sekarang begini, kalau mengenai masalah sanad, masalah nasab, seperti saya katakan itu adalah salah satu dari bentuk konektor, ya kan, koneksi ke masa lalu kenabian, ya kan, yang itu kemudian menjadi modal dasar untuk pembentukan otoritas. Tapi kan bukan satu-satunya modal. Anda kalau cuma punya nasab doang, nggak punya ilmu, juga nggak akan bisa jadi otoritatif. Anda kalau punya nasab, punya ilmu, punya sanad, tapi Anda nggak bisa membangun jamaah, juga sami mawon gitu kan. Jadi itu semua sangat contingent, sangat contingent. Tetapi kalau Alawiyin ini menarik karena mereka itu kan identitas mereka itu kan berbasis pada nasab, bukan pada ethnic group. Dan ini jadi mereka itu menjadi masalah bagi mereka pada saat Belanda itu menetapkan konstruk etnis. Karena etnis ini kan adalah konstruk modern. Orang Arab dulu itu identitasnya adalah nasab, khususnya kaum Alawiyin. Sehingga apa? Pada saat mereka masuk ke daerah sini atau ke India atau ke Afrika, mereka dalam 1-2 generasi mereka udah menjadi orang lokal. Makanya kalau kita lihat misalnya Kesultanan Al-Gadri di Pontianak, mereka tidak menganggap dirinya dan mereka juga tidak dianggap sebagai Kesultanan Arab, itu adalah Kesultanan Melayu. Perlis di Malaysia, dinasti Jamalulail, Ba'alawi kan? Tapi juga mereka ya kita Raja Melayu gitu. Karena apa? Karena identitas mereka adalah berbasis pada nasab, bukan pada etnis. Makanya kalau nasab itu kan ya saya nggak dianggap Arab, saya jadi Jawa, saya jadi Melayu, saya jadi Ambon, ya tetap aja saya Ba'alawi gitu. Itu bukan kontradiksi. Tetapi pada saat Belanda kemudian menggunakan konstruk etnis, itu kan jadi susah, kita boundary-nya kan susah. Ya kan? Jadi akhirnya identitas itu tidak lagi cair, tidak lagi bisa masuk. Loh gimana nih? Ini Arab apa Jawa gitu. Kalau dulu kan ya keluarga Danuningrat ya dia Habib tapi dia juga ningrat Jawa gitu kan. Itu bukan sesuatu yang kontradiksi gitu. Jadi itu yang menarik dari nasab. Dan bahwa nasab itu menjadi bagian penting dan pertalian nasab dan pengelindanan nasab, artikulasi nasab itu menjadi bagian penting dari pembentukan otoritas sehingga bisa mampu mencangkokkan banyak sejarah dan lain-lain. Itu sesuatu yang penting dan saya bahas di bab substantif terakhir di buku itu, mengenai misalnya relasi antara Habib Lutfi dengan Keraton Jogja dan lain-lain. Itu anda bisa baca di situ. Oke Prof, mungkin saya hendak lanjutin dari penjelasan Prof tadi bahwa Belanda sudah mulai memasukkan etnis yang akhirnya semacam membuat pemisah. Berarti artinya disitulah mungkin sebenarnya Belanda sudah melihat bahwa persatuan di Indonesia ini akan mudah jika memang harus dikota-kotakan seperti itu ya. Misalnya pesisir utara Jawa. Sekarang kita anggap menjadi banyak pesantren-pesantren gitu. Itu mungkin begini, pesisir Jawa itu kalau misalnya orang Jawa dari pedalaman, dari Mataram, dari Jogja dan Solo itu nggak menganggap itu orang Jawa. Itu mereka ya Cina, ya Arab, ya India yang sudah melebur karena memang mereka tidak melihat identitas berbasis etnis kan. Pada saat identitas itu menjadi etnis, itu yang menjadi masalah buat kita. Dan sayangnya kita sebagai negara pasca kolonial itu masih tetap berkutat pada paradigma etnis. Apalagi tempat seperti Nusantara ini, Indonesia, di mana disebut sebagai Lakavu, Javanese, dan tempat persimpangan peradaban. Saya pikir dari kita ini semuanya ini mungkin udah isinya tuh darah, macam-macam darah. Itu ada darah Bugis, ada darah Arab, darah India, darah Cina, darah apa. Itu susah sekali untuk berbicara tentang keaslian dan lain-lain karena memang bukan karakter dasar dari wilayah ini, kecuali kalau kita dari pegunungan di Ural Mountain sana atau di Tarim Basin itu pun juga mereka mix juga karena bagian dari Silk Route dan lain-lain, apalagi Nusantara yang udah sangat cair dari dulu. Baik, selanjutnya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.
Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Nama saya Sopyan Munir dari KTTI. Mungkin pertanyaan sederhana atas kebingungan saya pribadi yang belum paham secara menyeluruh. Apakah otoritas keagamaan itu hanya terbatas pada tokoh atau sosok yang masih hidup saja? Lalu bagaimana dengan jika tokoh itu sudah meninggal tetapi perkataannya, laku lampahnya itu terdokumentasikan di dalam kitab-kitab atau buku-buku, lalu dinamakan apa teks-teks dokumentasi tersebut? Apakah teks tetap dinamakan teks otoritas keagamaan atau seperti apa? Bagaimana? Dan itu kan makanya ini Anda terjebak lagi kan, tadi saya udah katakan dari awal. Otoritas itu relasi. Ini yang harus kita ingat. Otoritas itu relasi. Relasi yang menghubungkan jamaah masa kini dengan masa lalu yang fondasional. Konektornya kan tadi contoh-contoh saya manusia. Tapi kan konektornya juga banyak selain manusia. Bahkan ada sekarang jamaah di Indonesia sekarang yang menganggap nggak perlu konektor manusia itu. Yang penting ada Sahih Bukhari terjemahan aja sudah cukup menjadi konektor, gitu kan? Atau konektor juga bisa kitab, buku-buku dan lain-lain. Tetapi walau demikian itu tetap relasi dan harus dijelaskan secara sosiologis. Misalnya ada orang nulis kitab, ya, itu Biharul Anwar, kitabnya Syiah itu 124 jilid. Oke, tapi apakah itu kitab itu otoritatif? Ada kitab Safinatun Najah 30 halaman. Sulam Taufik ya kan 50 halaman. Isinya apa? Cara wudhu, cara sholat, cara ini, kitab yang sangat simpel. Tapi dibanding yang tadi 124 jilid, ini jauh lebih otoritatif. Bukan karena kontennya, otoritas kan bukan masalah konten, masalah relasinya tadi. Karena kitab ini menjadi kitab yang introductory book untuk orang menjadi muslim di seluruh Samudra Hindia itu, di mana-mana bisa diajarkan dan lain-lain. Ya kan? Kita pergi ke langgar-langgar, ke musola-musola itu habis maghrib itu diajarin itu kitab Safinah, kitab Sulam, untuk orang belajar kitab sifat 20 dan lain-lain untuk orang belajar. Nah, kenapa teks-teks itu bisa menjadi otoritatif? Karena ada relasi tadi, ada orang-orang yang mengajarkan, ada tempat-tempat di mana kitab itu diajarkan, dan karena kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang simple, maka halayaknya dan publik dari kitab itu akan lebih banyak ketimbang misalnya Fathul Mu'in yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memang belajar fikih, gitu kan, di pesantren yang sudah tingkat atas. Kalau ini kan untuk orang pada umumnya semuanya baik. Kemudian ada siapa? Ada orang-orang yang mensyarahkan seperti Syekh Nawawi Banten di Mekah, mensyarahkan kitab Sulam Taufik, mensyarahkan kitab Safinah Najah, yang akhirnya kemudian digunakan untuk mengajarkan kitab-kitab tersebut. Jadi kitab-kitab itu bisa menjadi otoritatif karena tetap ada relasi yang itu semuanya memerlukan kinerja yang terus-menerus gitu loh. Yang terus-menerus. Mau kitab itu sebagus apapun kontennya, kalau misalnya tidak ada relasi itu dan tidak ada kinerja itu, ya nggak akan bisa jadi otoritatif. Ya kan, nggak akan bisa menjadi otoritatif. Makanya itu terkadang ya kita itu terkecoh melihat misalnya orang itu, wah ini otoritatif sekali di medsos, tapi belum tentu dia bisa membangun jamaah yang betul. Ya itu medsos mungkin bisa disebut sebagai jamaah, sebuah bentuk jamaah, tapi kan sangat itu virtual, tidak ada loyalitas, tidak ada personal. Itu mungkin menarik, pertanyaan yang menarik, apakah followers orang di Twitter atau di Instagram itu bisa disebut sebagai jamaah? Ya mungkin saja, mungkin saja. Itu Husin Ja'far sudah 5 juta pengikutnya, tapi bisa nggak dia panggil itu pengikutnya itu kumpul semua? Mungkin belum tentu bisa. Jadi perlu pembuktian loyalitas lagi ya, Prof? Ya kalau misalnya, ya kalau dibutuhkan, saya sih tidak melihat dibutuhkan bahwa orang mengikuti dia dan banyak sekali menganggap dia otoritatif, ya itu berarti ya dia sudah mampu melakukan itu. Tapi kan itu, lihat dong, dia kan kerja keras untuk bisa seperti itu kan, bikin konten, terus menyesuaikan dengan anak muda, temu darat dan lain-lain, itu semua seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang otoritas itu, yang masalah keilmuannya orang itu nggak penting. Anda bisa sangat alim, bisa sangat berilmu, tapi Anda nggak punya jamaah, nggak punya pengikut. Anda bisa, ilmu Anda cuman biasa saja, tapi Anda bisa mempunyai pengikut yang banyak karena Anda tahu bagaimana melakukan kerja
pengelindanan itu, kerja artikulasi. Oke. Jadi udah jelas ya, Mas? Hah? Selanjutnya masih ada yang tanyakan? Ya, silakan Mbak, ini dulu. Ya. Baik, Assalamualaikum. Saya dari Filsafat UI. Ini mengenai istilah-istilah ya, seperti Islam Jawa gitu, kemudian ada Islam Nusantara dari bukunya Prof. Nasaruddin Umar, ada Islam Kebinekaan dari Dr. Alwi Shihab juga gitu ya. Nah, mengenai terminologi itu sebenarnya apakah itu pantas disebut dengan kalau kita di filsafat tuh ada namanya manifestasi ya gitu kan. Jadi itu mengandaikan turunan yang tadi turunan dari bentuk yang luhur, misalnya dalam filsafat Plato itu kan dikatakan bahwa setiap yang ada di dunia adalah manifestasi dari apa yang ada di alam ide. Jadi manifestasi itu kan berarti memiliki bentuk aslinya itu. Terima kasih. Thank you. Ini penting sekali. Ini pertanyaan yang penting. Dan kalau Anda baca dari awal buku itu salah satu hal yang saya kritik adalah konsep-konsep seperti Islam Jawa, Islam Nusantara, Islam apa. Dan salah satu yang saya kritik cukup ada di situ adalah Gus Dur dan konsepsi tentang pribumisasi Islam. Karena itu bonggol-bonggolnya dari situ. Pribumisasi Islam atau Islam Nusantara dan lain-lain, kenapa masalah saya dengan hal itu adalah sudah mengandaikan ada Islam. Sudah mengandaikan ada Islam yang sudah jadi, yang kemudian dipribumisasi atau dilokalisasi atau diakulturasi dan lain-lain. Tetapi kalau menurut saya, dan terus sekarang pertanyaan saya, Islam yang sudah jadi itu mana? Dan orang seperti Gus Dur dan kawan-kawan itu semuanya mereka menganggap bahwa ada agama, ada budaya. Saya menganggap itu adalah sebuah kesalahan fatal dalam kita memahami. Tunjukkan nama saya agama yang tidak berbudaya itu mana? Lah semuanya kan kalau sunnah tadi adalah merupakan penerjemahan antara masa lalu kenabian ke masa kini, berarti dia udah menjadi produk budaya. Bahwa hukum pun sekalipun hukum adalah produk budaya, gimana hukum bukan produk budaya? Ya kan? Mungkin dia berbasis pada wahyu, tetapi pada saat wahyu itu dibicarakan misalnya dalam bahasa Arab, dia terjerat di dalam jerat budaya. Dong, gimana Anda mau memahami Al-Quran kalau Anda nggak memahami budaya Arab? Emang bisa? Gak bisa dong. Jadi artinya tidak ada. Jadi logikanya begini, dan itu saya jelaskan di situ. Kalau dalam logika Plato itu kan logikanya kan manifestasi, ya kan? Jadi selalu ada, misalnya kita lihat, oh ini zebra A, zebra B, zebra C, zebra D. Itu berarti itu semua adalah manifestasi dari zebra, ide zebra yang ada di alam ide. Dan sufi-sufi senang tuh, Ayan Thabitah dan lain-lain. Itu namanya logika manifestasi. Berarti Islam Jawa, Islam Cina, Islam ini itu semua adalah manifestasi dari Islam. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya berpikirnya lebih kepada instansiasi. Beda antara manifestasi dengan instansiasi. Instansiasi itu berarti tidak ada idenya itu. Yang ada hanyalah instan-instan ini, dan instan-instan ini selalu berdiri sendiri, dan yang kita sebut oh ini Islam, di sini ada Islam, di sini ada Islam, di sini ada Islam, di sini ada Islam, maka kita abstraksikan oh ada Islam gitu. Tapi itu hanyalah outcome atau produk dari abstraksi kita, bukan dari wujudnya. Kalau misalnya di dalam filsafat Islam ini sebutnya madhab as-sholatul wujud, bukan as-sholatul mahiyah. Kalau misalnya as-sholatul mahiyah itu menganggap esensi itu prior to existence, ya lebih dulu ada sebelum wujud. Tapi kalau misalnya dalam filsafat Akbarian dari filsafat Ibn Arabi, yang paling penting adalah wujud, yang asli itu adalah wujud, dan wujud itu ada di mana-mana. Jadi oleh karena itu nggak bisa kita menganggap ada Islam satu di atas sana, yang ini semuanya adalah manifestasinya. Yang ada hanyalah reproduksi terus-menerus Islam di tempat-tempat yang berbeda, dan semuanya partikulir. Semuanya partikulir. Lah terus yang universal apa? Katanya ini agama universal. Arti universal itu secara filosofis apa? Common to all. Sesuatu yang common to all. Sesuatu yang sama pada tempatnya. Biasanya kalau kita mau tahu apa yang universal itu, biasanya ini ada set ya. Ini ada tiga gelas ya. Nah, ini kita mau lihat 3 gelas ini, misalnya ini kan wujud ya. Berwujud kan, gelas ini 3. Nah ini apa yang universal dari 3 ini?
beling. Terus mungkin ringan, ya kan? Bisa pecah dan lain-lain. Itu semua adalah hasil abstraksi. Kita mengabstraksikan ini ada 3 kasus yang konkret, terus kemudian kita abstraksikan dengan bertanya apa yang universal dari ini semua. Yang mana kalau kita mau bertanya seperti itu, setnya udah harus jelas dulu. You have to define the set first untuk Anda bisa mengekstrapolasi secara logis, abstraksikan apa yang common. Tetapi apakah itu yang makanya kalau orang berbicara universal itu biasanya berbicara sebagai abstract universality. Kita lihat ini keberadaan Islam di mana-mana nih. Terus kita lihat apa nih yang universal dari semuanya. Oh, yang universal itu adalah ajaran ini, ajaran itu karena ada semua di sini. Saya bilang tapi ini masalahnya bukan Islam itu bukan agama yang tidak universal. Masalahnya adalah cara kita berpikir tentang universalitas ini terlalu limited. Yang universal yang seperti ini, yang abstraksi ini, bahwa sesuatu yang universal itu yang common to all, yang diabstraksikan dari atas, ini adalah universalitas abstrak yang genealogi pemikirannya itu kembali ke Saint Paul, ya, ke Santo Paulus. Santo Paulus pada saat mau menjadikan Kristen itu menjadi agama yang universal, dia bilang, oh ini praktek-praktek Yahudi nih, sunat dan lain-lain kita hilangkan nih. Kalau misalnya orang non Yahudi nanti disuruh sunat, nanti akhirnya nggak ada yang mau masuk Kristen nanti, gitu kan Santo Paulus. Jadi ya, makanya dia cekcok dulu sama Santo Petrus, sama muridnya Yesus yang tetap mau, nggak bisa kita harus berakar pada tradisi Yahudi. Gitu. Nah, itu namanya abstrak universal. Tapi ada cara lain untuk kita memahami memahami universalitas, yaitu apa yang disebut oleh Marx sebagai concrete universality. Concrete universality itu artinya apa yang universal itu tidak harus menjadi hasil dari abstraksi. Tetapi yang universal itu bisa berada di tataran yang sama dengan yang partikuler, hanya saja historically prior. Misalnya common ya, tadi ini kan what is common, common abstraction. Tapi ada yang disebut sebagai common ancestor. Common ancestor, apa? Leluhur yang sama. Contoh yang paling baik yang saya berikan di situ itu saya terinspirasi dari perkataannya Habib Lutfi. Habib Lutfi itu bilang, kalau di Jawa itu kita jangan nanam pohon kurma. Kalau di Jawa kita harus belajar cara menanam pohon kelapa. Menarik kan? Kalau Anda superficial, Anda akan ngomong, oh ini pribumisasi Islam. Oh ini Islam Nusantara. Itu superficial sekali. Anda harus bisa lebih imajinatif untuk bisa, silakan Anda baca bagaimana saya menafsirkan kata itu. Ini menarik karena contohnya adalah 2. Satu kelapa, satu kurma. Yang dua-duanya ini adalah pohon yang berbeda tetapi monofiletik. Monofiletik itu artinya mempunyai leluhur yang satu. Tapi kemudian secara radiasi dan perubahan iklim dan lain-lain, akhirnya dia mempunyai 2 yang mempunyai kemiripan tapi beda. Dua-duanya beda. Dua-duanya bisa mengklaim bahwa saya yang paling dekat dengan palmae, namanya palmae, ancestornya itu namanya palmae atau Arisaeae. Arisaeae itu, nah tapi masalahnya Arisaeae-nya kan udah nggak ada wujudnya. Kita hanya bisa tahu dari wujud-wujud yang belakang. Arisaeae-nya itu dulu bukan hasil abstraksi, Pak. Beda kan kalau kita tanya begini, ini apa yang universal dari 3 ini? Anda kan mengabstraksikan. Tapi kalau misalnya saya bilang, oh kurma dan kelapa adalah keturunan dari Arisaeae. Berarti Arisaeae itu bukan hasil abstraksi dong. Arisaeae itu konkret. Dia ada wujudnya dulu. Kalau yang tadi kan abstraksi kita kan nggak konkret. Kalau misalnya yang Arisaeae tadi kan ada, cuman udah nggak ada lagi. Ada sama seperti dia berwujud sama seperti kelapa dan kurma, tetapi dia sudah tidak ada lagi. Ya kan? Dia sudah tidak ada lagi. Maka kita hanya bisa mereka-reka wujudnya seperti apa dari keturunannya. Dan tidak bisa sesama keturunan ini mengatakan saya yang paling dekat. Semuanya mempunyai klaim yang sama. Ya kan? Mempunyai klaim yang sama. Nah, jadi yang universal apa dong? Yang konkret yang sama dengan partikular. Saya pikir bukan ajarannya. Yang universal dari Islam itu yang saya pahami bukan ajarannya, tetapi kerjanya. Dan itu adalah kerja konkret. Kinerja membangun jamaah, merealisasikan sunnah untuk jamaah itu dan mengekatkan keduanya. Itu saya pikir yang universal. Dan itu adalah kerja kenabian yang terus-menerus
diikuti oleh para penerusnya. Makanya dibilang al ulama warathatul anbiya. Saya pikir bukan pewaris dari keilmuannya, pewaris dari pekerjaannya. Bahwa yang dilakukan orang ini semua dari mulai teroris sampai ke sufi sampai ke mana-mana itu semua adalah melakukan pekerjaan kenabian itu, membangun jamaah, ya kan, ngopeni masyarakat, bagaimana mengartikulasikan ajaran-ajaran untuk mereka hidup dengan baik dan lain-lain. Itu apapun definisinya hidup baik, karena untuk orang teroris juga mati syahid mungkin itu definisi bagi mereka baik. Saya nggak tertarik untuk mengevaluasi. Tapi ini semua adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh Nabi. Jadi mungkin yang ada nih kita nih, yang universal dari Islam itu adalah komunitas dan kerja membangun komunitasnya itu yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi dan terus diteruskan oleh para penerusnya. Ya kan, membangun jamaah yang mana ini kemudian melahirkan ragam ajaran, ragam sejarah, ragam tuntunan, ragam sunnah dan lain-lain. Jadi yang universal adalah kerjanya, justru ajarannya sangat dinamis dan sangat banyak. Jadi, nah itu adalah konkret. Karena yang universal adalah sesuatu yang dulu ada, Nabi ada wujudnya, komunitas ada wujudnya, bukan sesuatu yang saya abstraksikan. Itu bedanya dari abstrak universality sama konkret universality. Ya kan? Ini semua turunan. Kita ini semuanya turunan dari nggak bisa dong, gimana caranya? Karena kan objeknya standarnya udah nggak ada, ya kan? Standarnya sudah tidak ada. Oke? Oke, baik. Satu lagi untuk pertanyaan terakhir, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim Hamdani, Pak, alumni KTTI juga. Muhammad Ibrahim Hamdani, alumni KTTI juga di 2019. Iya. Nah, ini sebenarnya ini aja tanggapan dan sekaligus pertanyaan juga. Nah, mendengar cerita Prof. Fajri Alatas, saya jadi teringat kembali, Pak. Kan kemarin itu baru saja mengikuti Muktamar Dewan Masjid Indonesia yang dimana ada sambutan Bapak Muhammad Yusuf Kalla waktu itu ya. Nah, ada Dewan Masjid. Ada beberapa hal yang menarik, Pak. Karena beliau ini kan basisnya pengusaha. Jadi selalu berusaha katakanlah mungkin melakukan rekonstruksi sosial dan sekaligus memperkenalkan kembali sunnah Nabi Muhammad yang mungkin jarang dia lupakan orang berdasarkan refleksi historis atas kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dan argumentasi rasional. Nah, ini waktu itu ada yang menarik saya ambil, Pak. Bagaimana beliau menyimpulkan bahwa kan selama ini dai mubarik itu sering menyampaikan an-nikahu sunnati. Jadi sunnah itu adalah nikah itu adalah sunnah dari hadis Nabi Muhammad. Tapi beliau sedikit mempertanyakan, Pak JK, itu kenapa enggak banyak orang yang melihat dari perjalanan Nabi Muhammad yang sejak mungkin umur 10 tahun sudah berdagang ke negeri Syam dari Arab, kemudian lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi Rasul. Kan beliau umur 40 tahun Nabi Muhammad baru diangkat jadi Rasul, seperti itu kan, Pak ya. Bahkan dari situ menyimpulkan ini bukan hadis ya sebenarnya, at-tijaratuhu sunnati. Jadi dagang itu sunnahku. Ini sebagai bentuk pembacaan kembali terhadap refleksi historis Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yang seperti tadi Prof. Fajri katakan, mungkin ini yang dimaksud dengan mengkoneksikan sunnah di masa lalu dengan yang bisa berlaku saat ini. Kalau kita lihat sunnah dengan masa kini, kemudian yang terkait juga dengan jamaah, mungkin seperti itu, Pak. Contoh nyatanya karena baru kemarin saya mengikuti dan memang apalagi beliau basisnya pedagang kan, ditambah lagi di Indonesia ini lebih banyak mustahiknya daripada muzakinya gitu. Kemudian dari 100 orang kaya di Indonesia hanya 12 yang berpuasa, seperti itu. Barangkali itu saja refleksinya, Pak Fajri. Terima kasih. Saya pikir itu tepat sekali. Artinya Yusuf Kalla sebagai seorang pedagang ya, maka pada saat dia melihat ke masa lalu kenabian akan berbeda dengan kalau saya yang melihat masa lalu kenabian. Ya kan, dengan misalnya orang yang lain melihat masa lalu kenabian itu semuanya, kalau jenderal mungkin kalau ngelihat masa lalu kenabian ngelihatnya kan perangnya, military campaign-nya, strateginya dan lain-lain, begitulah masa lalu itu kan.
Nah sekarang pertanyaannya, Pak JK otoritatif nggak pada saat melakukan itu? Artinya itu dia jamaahnya tepat apa tidak? Karena kalau misalnya saya berbicara tentang tijarah sunnati itu, kalau bukan, ya mungkin kalau saya bicaranya nanti kalau ada buka puasa bersama HIPMI, ya kan? Nah itu baru mungkin masuk gitu. Kalau misalnya suruh ngomong di kampung-kampung tijarah min sunnati, enggak lah, orang maunya, apalagi di pesantren, an nikah min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya iyalah, itu semuanya tergantung dari jamaahnya masing-masing. Tapi itu tepat sekali, itu yang selalu terjadi. Itu yang akan selalu terjadi. Jadi oleh karena itu saya itu juga kata sunnah itu di awal-awalnya itu tidak pernah ada kata sunnatun nabi. Selalu ya sunnah saja. Biasanya atau sunnah ahlul Madinah, sunnah ahlul Basrah, sunnah ahlul Fustat. Baru setelah Imam Syafi'i aja kemudian dibilang oh sunnah itu ya sunnatun nabi gitu. Kalau dulu kan multiple sunnahnya. Jadi karena masalahnya dengan kata terminologi sunnatun nabi itu kebiasaan beliau. Tetapi bukan berarti kebiasaan beliau itu yang juga tetap menjadi sunnah di zaman ini kan. Karena sunnah itu letaknya di mana sih? Di masa lalu atau di masa kini? Menurut saya ya sunnah itu adalah kategori sosiologis. Dia tempatnya ya di sini. Sesuatu yang diamalkan di sebuah masa oleh sebuah jamaah itu yang disebut sunnah gitu kan. Jadi apapun bentuknya itu gitu. Terkadang sunnah itu ada hadisnya, terkadang nggak ada hadisnya. Tapi ya sudah menjadi satu adat atau sunnah yang baik. Dan bahkan makanya di epigram buku ini kan saya minta maaf, epigram yang saya dua epigram yang saya pilih untuk buku ini adalah dua. Yang pertama sebuah ayat dari Quran surat Al-An'am yang berbunyi, karena dialah yang telah menciptakan berbagai kebun yang ditanam ataupun yang tumbuh liar, juga pohon kurma dan tanaman-tanaman lain yang menghasilkan beraneka ragam buah-buahan, serta zaitun dan delima, semuanya serupa tetapi begitu berbeda. Ya kan? Semuanya serupa tapi begitu berbeda. Itu satu. Dan yang kedua, sebuah hadis dari Nabi SAW, man sanna sunatan hasanah, barang siapa meneguhkan atau menginstitusionalisasikan atau menyunahkan sunnah yang baik dalam Islam, maka ia dan semua orang yang mengamalkannya akan mendapatkan pahala hingga hari kebangkitan. Ini kan berarti kan Nabi ini mengatakan, ya lo kalau mau jadi orang baik ya jadi seperti gue, bikin sunnah yang baik gitu loh. Bukan, oh kita semuanya mimetik. Nah itu Habib Lutfi juga selalu bicara seperti itu dulu itu. Dia bilang kalian itu jangan hanya mengikuti Nabi, kalian tuh harus bisa belajar menjadi seperti Nabi. Artinya bukan, oke, Nabi itu dulu makannya begini, ininya begini, saya ngikutin. Itu kan berarti kan kita hanya mereplikasi masa lalu. Tetapi ya kita harus bisa menjadi seperti Nabi. Yaitu apa? Membuat sunnah yang baik untuk masyarakat. Akhlak untuk, ya, akhlak ya. Ya nggak hanya akhlak, apapun sunnah yang baik. Artinya tradisi yang baik, praktik yang baik di masyarakat yang bisa diikuti oleh masyarakat. Jadi ini kan, iya menciptakan sunnahnya. Jadi kan artinya sunnah itu pada akhirnya adalah sesuatu yang kumulatif. Dia kumulatif Pak. Dia hidup. Dia kumulatif. Kalau pada saat kita hanya mengatakan oh yang sunnah itu hanyalah yang begini, terus akhirnya orang semua yang harus pakaiannya harus cingkrang, jenggotnya harus gini dan lain-lain, akhirnya dia menjadi tercerabut dari masyarakat, karena masyarakatnya kan beda. Jadi mungkin jamaahnya harus ngikutin sunnah gitu, ketimbang sunnahnya juga menjadi sesuatu yang hidup di tengah masyarakat. Jadi itulah yang saya pikir spiritnya itu adalah sunnah itu adalah sesuatu yang hidup gitu loh. Jadi nggak ada satu sunnah yang benar ya, setiap tempat ya, ya harus beda-beda sunnahnya gitu loh. Ini bukan hukum negara gitu loh, ini agama. Jangan kita berpikir seperti negara semuanya harus sama, semuanya itu logika negara seperti itu. Logika agama itu nggak harus seperti itu gitu loh. Tapi terkadang kita menganggap semuanya itu harus sama, semuanya harus bersatu. Ya itu persatuan Indonesia. Agama nggak perlu bersatu. Itu hal yang berbeda. Itu masalahnya kita menggunakan logika negara untuk berbicara tentang agama gitu loh. Akhirnya kita agak ya tidak bisa melihat agama sebagai sesuatu yang dinamis. Baik, terima kasih Prof. Mungkin terakhir kita berikan aplaus dulu kepada Prof ya. Ya. Makasih Prof, amat sangat luar biasa ilmu hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Ismail Fajri atas wawasan yang telah diberikan kepada kami semua. Juga terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Sabto telah memandu acara pada bedah buku hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan bedah buku What is Religious Authority sudah selesai. Kami selaku dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, dan seluruh tamu undangan, dan juga kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam kami memandu acara pada sore hari ini. Selanjutnya yaitu adalah semoga bedah buku yang telah terselenggara ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, izin kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syoki mau foto bersama sama peserta. Mungkin izin untuk foto bersama terlebih dahulu ya. Ya, Bapak Bapak ada di sini. Ya, silakan kepada para peserta bisa maju ke depan. Kami juga mau menginfokan kepada para hadirin di depan lift tersedia buku dari Profesor Ismail Fajri Atatas. Untuk para peserta yang ingin membeli buku